Belajar nggak ngerti-ngerti. Kalau mau belajar agama aja ya. Tapi tanya siapa malu? Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat Kongs yang di rumah, ketemu lagi di Kongkona sesi Tanya Ustaz. Ya, alhamdulillah di pertemuan malam ini, di malam terakhir Ramadan ya, Ya, kita berjumpa lagi dengan Ustadz kita. betul. Di sini ada Ustadz Muhammad Labib Tabtajani dan Ustadz Afta Soaba. Ya, di sini kita menjelang Idul Fitri ya, Ya, Bang Misbah. betul, menjelang Iya. Idul Fitri Menutup menutup. di bulan Ramadan. Betul. Iya. Nggak kerasa ya? Ah, ah. Kita alhamdulillah Kongkona ini sesi Tanya Ustaz di awalan, ya kan? Mm-mm. Dan udah bilang 30 hari ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Nah, ini kan kita udah mau akhir nih ya kan, mau ke Hmm. Lebaran ya. Bagaimana kalau misalkan kita tanya langsung nih? Tanya apaan nih? Tanya Ustaz. Iya, Iya, tanya Tanya Ustaz dong. Ya gimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadz dua-duanya dah. Iya. Ya tanpa terkecuali. Ini kan kita udah sebentar lagi mengakhiri Ramadan. Betul. Refleksi dirinya untuk kita ini seperti apa? Menanggapi. Bulan puasa ya? Iya. Nah, Ramadan akan meninggalkan kita ini. Silakan. Saat Nih, Labib. Kak Labib, mungkin Ustaz Labib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri. Amin apa? Amin. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani Amin. Ya yafqahu qawli. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah. Amin. Waj'alna min ahli taqwa. Amin. Waj'alna min ahli tilawatil Qur'an. Amin. Fi hadhi syahril mubarak. Amin. Syahri Ramadan. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amma ba'd. Amin. Sahabat Kongs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik akhir ini, di akhir-akhir penghujung daripada bulan suci Ramadan, kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini merupakan tanda cinta sayangnya Allah kepada hambanya, yang sampai kita diperjumpakan dengan bulan-bulan yang mulia kembali, dan sampai hari ini kita masih merasakan bulan yang mulia, hari yang mulia, waktu yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Walaupun pada saat ini kita sebentar lagi akan ditinggalkan jauh oleh Ramadan. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah daripada tarbiyatul Ramadan? Akan tetapi perlu kita ingat, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keistimewaan di 10 terakhir Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Maka kita capai perbanyak amaliyah ibadah. Lalu amal-amal ibadah yang kita sudah lakukan di Ramadan, baik dari yang wajib maupun yang sunnah, baik dalam menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, menahan hawa nafsu, kemudian juga tadarus Al-Quran, maka itu semua bisa kita amalkan untuk di kemudian hari ba'da Ramadan. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan sehat walafiat kita masih bisa merasakan udara segar di penghujung Ramadan. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun mengisyaratkan di saat-saat akhir-akhir Ramadan akan berakhir, beliau
memerintahkan kepada semua para keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ibadahnya agar ketika Ramadan berakhir maka semua amaliyah ibadah itu berakhir dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah Ramadan jangan hanya di Ramadan saja kita mendapatkan pendidikan, rajin ibadah sholatnya, rajin menjaga lisannya, rajin membaca Qur'annya, rajin sedekahnya. Tetapi setelah Ramadan berlalu sudah kegiatan-kegiatan amaliyah ibadah tidak dilanjutkan. Bahkan dalam sebuah keterangan di kitab Lataiful Lataif dijelaskan alamatu yuqbalu ta'ah, alamat diterimanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah antusola bitta'ah ba'daha. Jadi kita continue, artinya meneruskan setelah tarbiyah Ramadan. Jangan sampai di saat Ramadan rajin ibadah, setelah Ramadan kembali seperti biasa. Oleh karenanya dijelaskan juga dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh secara kontinu, terus menerus. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu, apalagi hanya tertentu di bulan Ramadan. Tetapi tarbiyah Ramadan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Mungkin nanti juga akan disampaikan panjang lebarnya oleh guru kita juga Ustadz Afta Soaba yang hadir di tengah-tengah kita, banyak memberikan pengetahuan, ilmu yang begitu banyak manfaatnya dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, masih berkumpul dengan kita, merupakan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan teriring doa senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat dan berkah ilmunya, dan tersampaikan kepada kita semua menuntun menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama ini berarti Pak Ustadz, itu kan kita setelah tarbiyah setelah Ramadan. Nah, di sesi Ramadan biasanya kan itu gini ya sahabat Kongs, kayak banyak nih kayak halal bihalal gitu kan, halal bihalal, terus juga persenan ya kan. Yang maksudnya adanya di Indonesia doang gitu, di luar negeri nggak ada. Karena itu menjadi budaya. Betul, budaya yang benar-benar ditunggu-tunggu gitu Iya. kan. Seharusnya sedih gitu, tapi malah ditunggu-tunggu gitu kan momen Lebaran. Kalau menurut Ustadz Labib ini gimana nih nyikapi tadi? Halal bihalal. Ya. Setelah biasa kita menyelesaikan tarbiyah Ramadan, kemudian kita dipertemukan dengan bulan yang suci pula, yakni bulan hari raya, bulan Syawal, yang dikenal dengan bulan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Kemudian kita kenal dengan halal bihalal. Sebetulnya hari raya Idul Fitri hari kemenangan. Hari kemenangan buat siapa? Buat mereka hamba-hamba Allah yang sukses mengikuti tarbiyah di bulan suci Ramadan. Tetapi yang terjadi saat ini adalah yang lebih bergembira adalah mereka-mereka yang lebih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan. Mereka sibuk. Kalau orang-orang yang memang mengikuti tarbiyah Ramadan, kegiatan amaliyah ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, maka mereka biasa saja merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa? Yang kemenangan itu adalah dia menang melawan hawa nafsu, bukan dengan hura-hura, dengan berpoya-poya. Walaupun memang yang namanya kemenangan pasti gembira gitu. Ya, apalagi menang 1-0 Itu lagi deh itu. Gitu. Nah, kemarin tapi memang halal bihalal itu adalah sebuah tradisi yang turun menurun, yang tradisi
kita setelah Idul Fitri biasanya salam-salaman silaturahim, memang dianjurkan dalam Islam. Kemudian juga disebut juga ada persenan-persenan. Nah, harus digarisbawahi bawah ini tentang masalah persenan. Bahkan ada yang berpendapat kita jangan sampai mendidik anak-anak kita, adik-adik kita untuk minta persenan kepada orang lain. Jadinya ngemis. Itu disebutnya mengemis. Dalam Islam tidak diperbolehkan untuk mendidik, untuk mengemis. Kalau memang diberikan, maka diberikan hadiah. Dengan sendirinya akan diberikan hadiah. Tetapi kalau kita mengajarkan, udah, ayo dek, minta sama om, jangan. Jangan. Iya. Jangan pakai baju bagus gitu ya. Tapi kalau diberikan hadiah, memberikan hadiah itu memang termasuk salah satu amalia ibadah juga, sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang memberikan hadiah pun akan mendapatkan pahala, dan yang menerima hadiah tersebut akan merasa gembira. Tetapi kalau disodorin, ayo minta persenan. Nah, ini mendidik yang tidak baik untuk anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi Hari Raya Idul Fitri, kemenangan itu bukan seremonial mencapai kemenangan dengan hura-hura, akan tetapi di situ hari kemenangan kita melaksanakan ibadah amaliyah Ramadan yang di situ membawa kesucian jiwa, kesucian batin untuk kita bisa aplikasikan amaliyah ibadah selama Ramadan. Kita aplikasikan di setelah Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, gitu. Jadi bocah jangan pada diajarin ya. Tuh, mungkin tuh jangan diajarin. Enggak diajarin mah enggak. Cuma emang orang tuanya udah beliin tas. Kadang apa yang dibarkotin? QR. Astagfirullahaladzim. Nah ini balik lagi buat Pak Ustadz. Khususnya buat Ustadz Aftan ya. Kan tadi kita sudah tanya Ustadz Labib, refleksi di bulan Ramadan nih untuk diri kita kan yang akan meninggalkan bulan Ramadan. Dari Ustadz Aftan gimana refleksi diri kita nih harusnya seperti apa menyambut nanti Idul Fitri? Ya, saya menambahi guru kita ya. Maksudnya gini, jadi Ramadan memang sebentar lagi meninggalkan kita. Yang harus kita ingat adalah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau tadi guru kita menyampaikan bahwa Ramadan itu pendidikan. Ramadan itu pendidikan buat kita. Nah, pendidikan ini kan endingnya kalau dalam Quran surah Al-Baqarah itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari kita digojlok, digembleng di bulan Ramadan itu kan tujuannya agar kita bertakwa. Nah, takaran ketakwaan kita sudah bertakwa itu bukan kita ikut pada saat Idul Fitri, tapi selama 11 bulan ke depan, apakah tren positif kita dalam beribadah selama bulan Ramadan itu dilanjutkan di 11 bulan ke depan, sampai kita mungkin bertemu dengan Ramadan lagi. Amin, amin. Maka berakhirnya Ramadan itu harusnya kita bersedih. Kenapa bersedih? Karena berat nih 11 bulan kita istiqomah. Kalau yang awalnya mungkin di bulan Ramadan rajin tadarus, mungkin one day one juice gitu kan. Nah, selama setelah Ramadan itu bisa nggak kita lakukan itu? Nah, itu takaran seseorang itu kita bisa dianggap takwa sama Allah itu ya di situ 11 bulan ke depan. Kemudian itu refleksi Ramadan ya. Kemudian tadi berkaitan dengan halal bihalal. Halal bihalal itu kalau kata Kiai Zainuddin MZ itu halalun bihalalin. Artinya kalau kata Kiai Sukron malah beda lagi, istihlalu bihalalin. Jadi kita minta halalnya kepada orang. Kenapa Idul Fitri itu identik dengan kita maaf-maafan? Ya karena itu tadi. Mungkin kita pernah salah ucap, sahabat Kongs mungkin di rumah, saya ataupun guru kita Ustadz Labib ataupun teman-teman di sini ada perkataan yang mungkin dari apa yang kita sampaikan mungkin salah dan lain keliru dan lain sebagainya, ya nanti pada saat Idul Fitri kita minta halalnya, kita minta maafnya gitu loh atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Kemudian nah ini yang harus kita ingat juga bahwa dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi itu pernah amin 3 kali pada saat selesai sholat Idul Fitri. Amin, amin, amin. Sahabat di belakang tuh bingung. Lah ini nggak ada yang doa, nggak ada yang
baca doa dan lain sebagainya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai. Nabi itu amin sampai 3 kali. Ditanya sama sahabat di belakangnya, wahai Nabi, kenapa engkau amin sampai 3 kali? Kan nggak ada yang lagi doa nih, gitu kan. Tahukah engkau, wahai sahabatku, kata Nabi, malaikat Jibril barusan datang menghampiriku. Dia minta aku mengaminkan 3 doanya. Maka aku amin 3 kali. Doa yang pertama adalah bahwasanya Nabi malaikat Jibril itu berdoa, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka bisa jadi ada tradisi mudik lebaran di kita, gitu kan, mungkin dari perantauan, anaknya sedang merantau, orang tuanya di kampung, gitu kan, bela-belain berapa puluh juta pun keluar, gitu kan, untuk itu tadi, berbakti kepada orang tua. Karena khawatir ibadah apapun yang dilakukan selama 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan itu, sebulan penuh, itu ditolak sama Allah. Ya logikanya, yang doa malaikat Jibril, yang amin Nabi, kan gak mungkin ditolak, gitu loh. Pasti dikabul ya. Udah pasti dikabul, gitu loh. Makanya ya nanti kita ini semua adalah anak, gitu. Belum tentu setiap kita adalah orang tua, tapi setiap kita adalah pasti anak, gitu kan. Maka yang pertama yang sahabat Kongs harus lakukan adalah pada saat nanti Idul Fitri tiba, cari orang tuanya. Kalaupun memang orang tuanya sudah meninggal, ya datang ke makamnya, gitu kan. Ikut mendoakan, kirim doa. Kalau bisa ya, kalau memang punya rezeki lebih ya sodako atas nama orang tua. Itu lebih bagus. Sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan bukan hanya sampai di situ. Tapi harus kita sambung tali silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita. Gitu. Yang sudah, orang tua kita sudah meninggal, tapi teman-temannya siapa nih yang masih hidup? Kita datangi. Gitu loh. Kita datangi, kita eratkan lagi tali silaturahminya, gitu kan. Nah, itu bagian daripada kita berbakti sama orang tua. Kemudian yang kedua, doa yang dikabulkan doa yang dipanjatkan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi adalah, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Oh, orang cewek tuh. Gitu. Cewek. Bahwa bagaimanapun perempuan, dialah bidadari dalam rumah tangga. Sejelek-jeleknya laki-laki, dialah Arjuna dalam rumah tangga. Arjuna. Gitu kan? Beda. Bahasanya gitu ya. Itu mah lagu. Itu mah Arjunanya buaya itu. Bagaimanapun selama suami kita sebagai seorang laki-laki, sebagai suami itu memerintahkan kepada seorang istri yang tidak bertentangan dengan syariat agama, baik itu dalam Quran, hadis, ataupun ajaran-ajaran ulama, maka kewajiban untuk taat berjalan. Gitu. Makanya sejelek-jelek apapun suamimu, ya dialah suamimu, gitu loh. Yang harus... Jeleknya agak saya gini. Oh gitu ya. Ya, saya ganteng sih. Oh iya. Kata dia doang. Kata dia ya. Emak juga. Oh kata emak. Gitu. Jadi istri harus minta maaf sama suami. Pun begitu sebaliknya, karena kan kunna libasul lakum wa antum libasul lah. Jadi perempuan adalah pakaiannya laki-laki, laki-laki adalah pakaian perempuan. Namanya pakaian harus menjadi kebanggaan. Kemudian yang kedua, pakaian harus menutup aurat. Artinya menutup aurat, ya kalau laki memang ngorok ya janganlah kita obrolin di tukang sayur. Laki gue mengoroknya, ya Allah, ya jangan. Karena itu bagian dari aib. Maka fungsi pakaiannya nggak ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah jangan kau terima puasa dan ibadahnya saudara muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya. Maka kita sesama muslim juga harus saling memaafkan. Walaupun mungkin kita jarang berinteraksi, kita jarang komunikasi. Ya sekarang banyak lah, walaupun mungkin kalau nggak sampai tangan untuk menjabat, ya kita pakai WhatsApp lah. Walaupun pakai template gitu kan, setidak-tidaknya, nah ini yang harus kita ini juga. Maksudnya template, oke, pakai template, cuma harus ada di dalam perasaan kita memang benar-benar kita ingin minta maaf. Bukan hanya sekedar forward gitu. Nah itu yang nilai-nilai kita minta maafnya malah justru nggak ada.
Kata Nabi kan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, dia yang pertama kali meminta maaf. Gitu. Dan memang baik juga orang yang memaafkan. Maka kedua-duanya baik. Kita minta maaf, mengakui kesalahan juga bukan berarti kita salah, bukan berarti kita lemah, gitu kan. Dan kita memaafkan juga bukan berarti kita kuat, gitu. Jadi sama-sama punya kebaikan, gitu loh. Dua sisi ini punya kebaikan. Yang lebih baik yang mana? Ya ketika kita punya salah, ya kita duluan yang minta maaf. Sebelum orang, ya udah tenang, lu udah gue maafin. Bukan begitu. Tuh dengerin, tuh Gitu, Nek. ya. Dengerin. Dengerin. Tenang udah Biasanya kalau dimaafin. perempuan kan lebih Iya. rasa. Bawahnya sampai tahun besok. Iya Biasanya. gitu. Pengalaman gitu ya? banget. Nah emang. Wah. Mana Ustaz? Suasana. Oh, suasana. Sana ya. Romana udah dendam kesumat banget kayaknya kalau Enggak, udah. dendam mah enggak usah. Terus Cuma, gimana? ya bagaimana Bangun ya? bangun. Lanjut. Bagaimana? Jadi udah begitu ya Pak Ustadz ya? Tuh. Kayaknya emang apa ya? Bulan Ramadan tahun ini juga kita Iya, bulan Ramadan tahun ini berasa juga cepet banget ya. cepet banget. Heeh. Baru kemarin buka, tau di Lebaran. Iya. Emang puasa gak? Alhamdulillah puasa, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah kita mau di sini puasa semua. Iya, di sini. Di sini. Nggak mau ya. Yes. Iya. Ah, Sekarang kan berhubung kita di malam menjelang akhir Ramadan nih, Pak Ustadz. Mm-mm. Ya, kita ingin apa ya? Sekiranya mengucapkan mohon maaf kepada sahabat-sahabat sahabat semua ya. Kongs, apabila ada tontonan yang kurang baik, Betul. ucapan-ucapan yang kurang baik, Betul. mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan juga ya. Apabila mungkin dari bercandaan-bercandaan kita ya kan, lihatnya kurang etis atau enggak enak gitu kan. Iya, Kenalin Kadang- aja mukanya. iya, kadang obrolan suka ceplos-ceplos. Betul. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Tapi sahabat Kongs ada yang nanya, Apa? tahun depan kalau ketemu Ramadan lagi ada nggak? Oh, insya Allah Insya ada. Allah ada. Ada, insya Allah. Mudah-mudahan kita pada sehat walafiat, Amin. panjang umur bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Betul. Karena udah menghujung Lebaran ya, apa kata Pak Ustadz tadi ya kan, Iya. kata Ustadz Labib, kata Ustadz apa, kita harus memaafkan, Saling memaafkan. ya kan, entah mungkin kita orang di banyak dosa, kita banyak kepada salah dan dosa ya, Iya, begitu kan ya Bang kalau Ali ya? tempatnya benar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau begitu mah, mari kita awali, kita minta maaf juga kepada guru kita bersama, itu Ustadz Maulana Ustadz Daliani Ali Masuk. Pak Ustadz, saya mohon maaf dan batinnya Pak Ustadz ya. Maafin saya ya. Apa, maafin saya ya. Iya, ya. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga Kongkona mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.